Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nikela Septiani dengan nomor BP 2010812022. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Peletak Fondasi Sosiologi Politik. Langsung saja kita simak. Baik, perkenalkan, nama saya Fajri Rusmadi Maulana, BP 2010812032. Saya akan menjelaskan materi tentang Karl Marx. Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman pada tahun 1818. Tahun 1841, Marx meraih gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin, universitas yang dipengaruhi oleh pemikiran Hegel dan pengikutnya yang kritis. Karl Marx memberikan banyak sumbangan teoritis dan metodologis bagi sosiologi politik, yaitu antara lain yang pertama pendekatan materialisme historis, yang kedua teori alienasi, yang ketiga teori perubahan sosial, dan yang keempat tentang agama. Baik, yang pertama yaitu pendekatan materialisme historis. Ada 4 konsep sentral penting dalam memahami pendekatan materialisme historis sebagai berikut. Means of production, yaitu cara produksi. Artinya sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan. Yang kedua, relation of production, yaitu hubungan produksi. Artinya hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang terbagi kepada individu-individu dalam memproduksi. Yang ketiga, mode of production, mode produksi. Artinya elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial seperti masa kuno, feodal, atau kapitalis. Yang keempat, force of production, kekuatan produksi. Artinya kapasitas dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi. Selanjutnya yaitu teori alienasi. Kapitalisme telah menyebabkan manusia mengalami alienasi karena hasil kreativitas produsen menjadi terasing atau diasingkan dari produsen itu sendiri. Alienasi ini bisa mengambil bentuk seperti produk di luar kontrol dari produsen seperti jenis, kualitas, kuantitas, harga, dan pemasaran produk. Yang kedua, produsen harus menyesuaikan diri dengannya seperti mengikuti kapasitas produksi mesin. Yang selanjutnya itu teori perubahan sosial. Pada The Communist Manifesto, Marx menyatakan sejarah dari semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan pemilikan pribadi. Keberadaan pembagian kerja dan pemilikan pribadi menghasilkan kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yaitu antara kelompok yang memiliki pemilik dan kelompok yang tidak memiliki, serta menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik dan kelas bukan pemilik. Pada masyarakat kapitalis juga ditemukan kontradiksi yang bersumber pada pemilikan dan pembagian kerja, yaitu antara kerja borjuis sebagai pemilik alat produksi seperti mesin, gedung, dan modal lainnya, dan kelas proletar sebagai kelompok yang bekerja bagi kepentingan kapitalis. Selanjutnya tentang agama. Pandangan Marx yang amat mengejutkan umat beragama adalah agama sebagai candu masyarakat. Kata-katanya itu dapat dipahami karena Marx melihat bahwa superstruktur sosio-budaya termasuk di dalamnya ideologi, politik, dan agama dibangun di atas infrastruktur ekonomi. Semua institusi sosial termasuk agama didirikan atas dasar infrastruktur ekonomi, yaitu alat-alat produksi dan hubungan sosial dalam produksi, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dan persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh infrastruktur ekonomi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Madil Venoza Gucita dengan nomor BP 201010812026. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu sumbangan Emil Durkheim terhadap sosiologi politik. Adapun sumbangan Durkheim bagi sosiologi politik yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan fungsionalisme sosiologis.
Dalam tulisan Durkheim, ia menulis bahwa the rules of sociological methods untuk menegaskan bahwa objek sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial merupakan semua cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial memiliki 3 karakteristik, yaitu eksternal, determined atau coercive, dan general. Adapun asumsi tentang fakta sosial meliputi, yaitu yang pertama, gejala sosial itu real dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologis, biologi, atau karakteristik individu lainnya. Yang kedua, yaitu oleh karena gejala sosial adalah fakta yang real, maka gejala-gejala tersebut dapat diamati atau dipelajari dengan metode empiris. Fakta sosial harus dianggap sebagai suatu hal yang nyata, yaitu yang pertama dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi seperti arsitektur dan norma hukum. Yang kedua, yaitu dalam bentuk non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata, muncul dalam kesadaran manusia seperti rasa iba, kemarahan, dan lain sebagainya. Sumbangan Durkheim yang kedua yaitu tesis solidaritas sosial. Dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor in Society, Durkheim menjelaskan tentang 2 tipe solidaritas sosial dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Perbedaan antara masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik ini memberi dampak pada perbedaan dalam orientasi politik, pengaruh elit terhadap pilihan politik, perbedaan politik individual dengan komunal, dan lain sebagainya. Pada masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik, misalnya, yaitu cenderung pilihan politiknya dipengaruhi elit yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pada masyarakat yang berlandaskan solidaritas organik, elit politik tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pilihan politik masyarakat. Dibandingkan pada masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik, karena tersedianya berbagai pilihan informasi dan rendahnya ketergantungan dalam masyarakat. Selanjutnya, sumbangan Durkheim yang ketiga yaitu teori perubahan sosial. Masih dalam bukunya berjudul The Division of Labor in Society, Durkheim menerangkan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik dimulai dengan adanya pertambahan penduduk disertai oleh kepadatan moral, yaitu pertambahan penduduk disertai pertambahan komunikasi dan interaksi antara para anggotanya. Sumbangan Durkheim terhadap sosiologi politik yang terakhir yaitu teori anomi. Menurut Durkheim, anomi merupakan suatu kondisi di mana ketiadaan pengaturan kegiatan kehidupan manusia secara normal yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan antara aspirasi dan alat. Situasi anomi ini akan menimbulkan berbagai distorsi atau penyimpangan dalam masyarakat, seperti bunuh diri, apatisme politik, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Latifah, BP 2010811028 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu peletak fondasi sosiologi politik menurut Max Weber. Sumbangan pemikiran Max Weber dalam sosiologi politik dilihat tidak kalah pentingnya dengan 2 tokoh terdahulu. Adapun sumbangan Weber meliputi yang pertama yaitu analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Yang kedua, tesis perkembangan kapitalisme. Yang ketiga, tipologi tindakan sosial, kewenangan, dan birokrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama, analisis tipe ideal merupakan desain kategori interaksi. Tipe ideal adalah jalan melingkar yang ditempuh untuk suatu penjelasan. Tipe ideal tidak punya hubungan atau sangkut paut dengan penilaian normatif. Yang kedua,
yaitu metode Verstehen atau dikenal dengan metode pemahaman interpretatif, yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Ada beberapa cara untuk memahami Verstehen atau understanding. Yang pertama, rasional atau sesuatu yang dipahami secara masuk akal. Misalnya, jika air membasahi sedangkan api membakar, atau 1 ditambah 1 sama dengan 2, bukan yang lain. Yang kedua yaitu empati. Empati yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Di sini, peneliti melibatkan diri secara emosional eksternal. Yang ketiga yaitu apresiatif. Adalah cara pemahaman arti subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif tindakan orang lain. Perkembangan etika Protestan yang muncul pada abad ke-16 dan digerakkan oleh doktrin Calvinisme, yaitu doktrin tentang takdir. Pemahaman tentang takdir menurut adanya kepercayaan bahwa Tuhan telah memutuskan tentang keselamatan dan kecelakaan. Selain itu, doktrin tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apakah dia termasuk salah satu seorang yang terpilih. Dalam kondisi seperti ini, menurut Max Weber, pemeluk Calvinisme mengalami panik terhadap keselamatan. Cara untuk menenangkan kepanikan tersebut adalah orang harus berpikir bahwa seseorang tidak akan berhasil tanpa diberkahi Tuhan. Oleh karena itu, keberhasilan adalah tanda dari keterpilihan. Max Weber menemukan tipe dari tindakan sosial, yaitu yang pertama tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan timbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Yang kedua, tindakan rasional nilai, yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu. Yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Memberi infak dan sedekah di kalangan umat Islam, misalnya, dapat dilihat sebagai tindakan rasional nilai. Yang ketiga, tindakan tradisional, yaitu tindakan karena kebiasaan atau tradisi. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan dalam diskusi kelompok. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.